Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 16 Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala SMA Negeri 16 Palembang, yang kami hormati Bapak Muhammad Farizal SPD MPD yang mengadakan diseminasi hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir untuk mengikuti diseminasi hari ini. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat dan karunia juga kita semua dapat hadir dan berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara diseminasi modul 14 budaya positif oleh Bapak Muhammad Farizal SPD MPD. Salawat beriring salam anti-antinya semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalahnya demi keselamatan hidup umat manusia dari dunia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah susunan acara diseminasi modul 14 budaya positif di SMA Negeri 16 Palembang. Yang pertama membuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah atau wakil, kemudian paparan oleh Pak Muhammad Farizal SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 2 SMA Negeri 16 Palembang. 11 kita ralat calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 16 Palembang. Kemudian tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
Memasuki acara berikutnya yang sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Palembang kepada Ibu Zahra. SPG persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih mungkin yang pertama-tama kami ucapkan atas kedatangan Bapak Ibu guru pada acara diseminasi modul 14 budaya positif yang akan diadakan oleh Bapak Muhammad Fahrizal SPD MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 16 Palembang. Hari ini kita akan mulai diseminasinya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fahrizal, yaitu budaya positif mengenai positif yang diseminasi modul 14 akan berdampak baik bagi kita semua dan terutama untuk sekolah kita SMA 16 Palembang. Di sini saya akan mungkin mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara diseminasi ini. Mungkin tidak panjang lebar, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Demikian sambutan dari saya. Secara resmi acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 16 Palembang resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Palembang atas sambutannya. Memasuki acara berikutnya yang dipaparan langsung oleh Bapak Muhammad Fahrizal SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 16 Palembang. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan membawa dampak bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum dimulai, tolong tangannya diangkat dulu. Angkat, kemudian luruskan Bapak Ibu. Nanti kalau saya ngomong diputar searah jarum jam, terus dipercepat, kemudian lagi kalau saya bilang pegang bagian anggota tubuh, Bapak Ibu pegang bagian anggota tubuh tersebut. Misal saya putar, pegang dagu, Bapak Ibu pegang, ya. Oke. Iya. Searah jarum jam ya Bapak Ibu ya. Kanan. Ya. Adik. Putar. Cepat. Ya, terus cepat. Pegang dagu. Oke. Oke. Berarti yang tidak pegang dagu berarti tidak fokus. Oh, terima kasih Ibu. Bapak sih begitu. Ayo kita mulai lagi. Ayo dipercepat Bapak Ibu, dipercepat. Pegang kuping. Oke. Kalau semua sudah fokus berarti kita mulai. Oke. Baik Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Next. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, Bapak Ibu ya. Next. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid dan jika terlaksana dengan baik, itu akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila.
Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama bukan tabula rasa atau kosong. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, dengan keunikan masing-masing. Kemudian lagi budi pekerti. Kemudian tugas guru itu tugasnya menuntun ya Bapak Ibu, ya menuntun sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kemudian lagi guru itu ibaratkan petani, anak ibaratkan biji jagung. Jadi kita semai sehingga dia tumbuh dengan baik. Jadi selama itu kan ada prosesnya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi kodrat alam dan kodrat zaman. Jelas kalau kodrat alam sesuai dengan bakat yang dimilikinya, kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau seandainya kan sekarang zaman sudah canggih, bisa kita menggunakan IT di dalam pembelajaran anak-anak kita. Ya gitu. Kemudian berpihak pada murid. Apa yang kita lakukan selama ini itu hendaknya selalu berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi sesuai kita menuntunnya Jadi kita menuntut anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, kemudian keunikannya. Jangan memaksa mereka yang tidak seharusnya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita berusaha untuk mengilhami mereka sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Gitu. Yes. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, kemudian minat, kemudian lagi pemahaman terhadap mata pelajaran. Jadi pembelajaran diferensiasi ini disesuaikan dengan keadaan siswanya. Biasanya pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu kita lakukan pertama-tama anak-anak itu kita tes dulu, kita lihat kemampuannya bagaimana, kemudian bakatnya di mana. Kan anak-anak ini ada yang maaf ya Bapak Ibu ya, anak-anak ini ada yang gaya belajarnya juga, ada yang audio visual, ada juga yang gerak, kinestetik ya, banyak macam. Jadi kita sebagai guru ya kan kita sebagai guru hanya bersifat menuntun Bapak Ibu. Ya. Perubahan paradigma belajar. Konsep ini mengacu pada perubahan cara pandang terhadap proses belajar. Paradigma belajar yang positif mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan pada guru. Murid dianggap sebagai subjek yang aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Ini semua kalau saya lihat Bapak Ibu ya, ini sama dengan kurikulum sebelumnya, ya, sama seperti kurikulum sebelumnya. Memang kita selama ini kan sudah tahu bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Ya, ini semuanya sama. Cuma yang membedakannya tadi kita menyesuaikannya itu sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kita sifatnya menuntun, gitu. Ya. Next. Manfaat perubahan paradigma. Yang pertama untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk membangun budaya positif memang dimulai dari lingkungan Bapak Ibu. Ya. Mau tidak mau lingkungan harus berperan di sini. Pihak sekolah, kita anggota warga sekolah itu yang berperan di dalamnya. Mudah-mudahan sekolah kita membuat kita semua nyaman. Tatapan Bu Yuli. Baik, yang kedua, selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol ya, jangan salah menulis. Dalam hal ini kontrol dalam menghadapi murid ya. Jadi, oke. Contoh, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda.
teman Anda membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepelan tangan Anda ya. Cobalah dilakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan teman kerja Anda secara bergantian. Masing-masing memiliki waktu 1 menit saja sesuai dengan diskusi kegiatan ini. Dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Kemudian diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira apa? Yang pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepelan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepelan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepelan tangan? Ini kalau kita kalau ada temannya mau membujuknya, buka. Kalau ibu tidak mau buka, kira-kira bisa tidak dibuka? Tidak bisa. Berarti di sini kontrol utama kita sendiri. Begitu juga di dalam sekolah kan Bapak Ibu. Ya, jadi kontrol utama kita guru dan murid kita sebagai pengontrol. Itu idealnya. Aku yakin untuk SMA Negeri 16 gurunya pasti telah melakukan hal tersebut sebagai pengontrol yang baik. Apalagi kalau Ibu Susi ini luar biasa. Ibu Susi ini salah satu guru hebat yang kita miliki. Ya memang benar. Ibu Susi memang termasuk salah satu guru hebat yang kita miliki. Yang luar biasa, guru hebat, salah guru hebat. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepelan tangan kita. Jelas kan Bapak Ibu ya? Nanti kalau dipaksa-paksa nggak mau kan? Dibujuk. Tergantung Iya, apa paksaan. iya. Kalau dipaksa dibujuk dengan uang, misalnya itu mau, berarti kan tetap kita kontrolnya. Mau tidaknya kita, ya kan? Mau tidaknya kita. Mau dibujuk, dirayu. Kalau kita tidak terbujuk tidak bisa kita buka. Kalau kita terayu, Enggak, kalau berkompromi misalnya. ya, gimana? Kalau misalnya dibujuki, berkompromi, berdiskusi, ayo sayang buka. Ayo terbuka juga. Iya. Ya. Berarti tetap Bu. Itu pacaran. Iya. Berarti tetap Bu. Kontrolnya kita sebagai guru, ya kita sendiri, ya kontrolnya kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Mau tidaknya membuka kepelan tangan kita. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan di sekolah Bapak Ibu. Ya itu. Mau dibuka atau mau ditutup itu kan kita. Silakan Bu, silakan Bu. Oke, silakan. Kemudian Ibu ini ada kegiatan lainnya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semua tetap semangat ya. Baik. Dengan perubahan paradigma, timbullah teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Jelas kata Ibu ya, nah kamu itu salah atau gimana, itu juga seperti itu. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu. Stimulus, respon, lawan, teori kontrol. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Silakan Bapak lihat di depan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Kalau untuk teori kontrol tentang dunia ya jelas ya. Kita akan berpikir kita harus menang ya. Yang kedua ada lagi realitas kebutuhan kita sama. Kalau untuk dunia, untuk yang kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda-beda ya. Ada mungkin kebutuhan kita apa, kebutuhan untuk diakui, ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Next. Ruang lingkup budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi perilaku manusia atau teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas secara sesama. 6 materi ini Bapak Ibu yang mengenai budaya positif. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 4 keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, 6 segitiga restitusi. Next.
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah makna disiplin? Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi siswa, misalnya kita dengan siswa kita, atau pengennya siswa itu menurut dengan kita. Apa yang kita ajarkan dia mau, ya. Pada orang lain untuk dapat mendapatkan kepatuhan, kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi sifatnya intrinsik, bukan dari ekstrinsik, ya Bapak Ibu ya. Bukan karena aku kalau tidak menurut kata-kata bapak itu aku akan dihukum. Kalau aku tidak menurut bapak itu nanti aku dikeluarkan dari kelasnya. Tidak seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin idealnya kita harus membuat siswa itu mau mengikuti disiplin itu dari hatinya, bukan dari paksaan, ya. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman. Next. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang diajarkan oleh Pak dengan oleh psikolog, ya, Dr. William Glasser. Kemudian ada lagi Diana Gosen, ya. Kalau Dr. William Glasser ini teori kontrolnya. Kemudian dilanjutkan oleh Diana Gosen sama teori kontrol juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dapat dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah tokoh-tokoh, dua tokoh ini ya Bapak Ibu ya, yang kami pelajari selama guru penggerak modul 1.4 untuk budaya positif. Kita bertindak sebagai kontrol. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila, dari tadi ngomong profil pelajar Pancasila, apa sih itu? Ini Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, mengenal kritis. 4, kebenekaan global. 5, gotong royong. 6, kreatif. Ini ya Bapak Ibu ya. Dari dimensi ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang diyakini akan kebenaran oleh anak-anak kita. Apa saja? Ada keadilan, ada keselamatan, ada tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Itu kalau kita turunkan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Next. 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, seperti yang kita lakukan terhadap siswa-siswa kita. Kalau siswa-siswa kita tidak mau disiplin dari dalam diri mereka sendiri, kita yang wajib mendisiplinkan mereka. Kita sebagai kontrolnya, ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, ini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila sedang kita lakukan. Saat ini Bapak Ibu, kalau saya tidak menurut apa kata guru saya dihukum. Itu motivasinya tuh motivasi eksternal. Jadi dia takut dengan hukuman. Atau kalau saya tidak menurut, saya akan dipanggil dan diceramahi panjang lebar. Itu juga eksternal ya, Bapak Ibu ya. Kemudian lagi, ini ada lagi nih, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau mengajar, kita tidak perlu takut. Saya takut tidak mengajar tepat waktu kalau
nanti kalau saya tidak ngajar tepat waktu, nanti saya dicatat. Itu tidak boleh. Seharusnya Bapak Ibu ada dan tidak ada atasan ataupun tidak adanya orang yang mencatat, kita tetap masuk, itu idealnya. Itu idealnya ya. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan dasar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Yes. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Hukuman diberikan agar kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali dan patuh terhadap peraturan. Itu ya Bapak Ibu ya. Apa bedanya hukuman dengan penghargaan ini? Kalau hukuman itu kan menyakitkan, kemudian ketergantungan. Kalau penghargaan, kalau kita dihargai uang, jadinya kalau pengen sesuatu, melakukan sesuatu, kalau tidak dihargai uang, buat aku. Jadi ada timbul ketergantungan. Kemudian rasa sakit jangka lama, ya, berlaku hanya dalam jangka pendek. Jadi kalau penghargaan itu, berarti kalau kelas 1 bersih nanti menang juara kelas terbesi. Itu nanti setelah lomba selesai, ya, seperti itu. Yang ketiga, membenci, ya, merusak hubungan, membenci, ya, jelas. Kalau kita menghukum, ya, kalau kita kena hukuman itu pasti ada efek apa ya Bapak Ibu ya, ada rasa benci, ya. Apalagi kalau kita sering dihukum, kemudian lewat hukuman itu tidak hanya lewat fisik loh Bapak Ibu, lewat sindiran saja. Hukuman itu, oh kamu ini tidak attitude ya, oh kamu ini tidak beradab ya, ya. Itu lewat kata-kata, tapi itu bisa menunjang perasaan sampai menembus, ya. Itu jadi Bapak Ibu sebaiknya kita sebagai guru hindari dengan kata-kata yang bisa melukai hati anak-anak kita, ya. Itu idealnya seperti itu. Karena memang tadi Bu ya, kata-kata ini apa ya, memang tidak kelihatan tapi bisa menggores sangat dalam, ya. Itu coba Ibu bayangkan kalau seandainya tembok Ibu paku, apakah akan tergali di posisinya setelah dicabut? Bisa dicat lagi. Hah? Dicat lagi, diampas lagi. Bisa? Dicat lagi? Bisa. Kan ada proses lama di situ Bapak Ibu ya. Ya juga sehari selesai. Iya itu. Ibu ini ada diskusi dulu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Atau pohon, Ibu paku untuk cabut lagi. Pakunya ada bekasnya. Ya jadi Gatak di rumah. nah tidak mungkin lagi kembali lagi. Digosok lagi ada di cenanya ya, walaupun digosok masih ada. Masih ada ya Bu ya. Oh Ibu ini rupanya kita semua pernah ya kejadian tidak enak waktu kita sekolah. Saya pernah juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sebisa mungkin kalau bisa tidak menggunakan kata-kata yang kasar ya Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya seperti itu. Ya Bu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Baik. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajak anak-anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Ya, misalnya gini, kalau kamu melanggar tidak tepat waktu, konsekuensinya kamu tidak bisa masuk kelas, kamu dikunci di luar, di gerbang, nanti menunggu 1 jam. Itu. Jadi kalau kamu terlambat, itu loh nak konsekuensinya. Jadi usahakan kalian tidak terlambat seperti itu. Susi, udah terasa. Kalau Ibu Susi kan tidak mungkin. Ibu Susi saya tahu, Ibu Susi itu guru hebat. Iya, sangat on time Ibu Susi. Apalagi senyum Ibu Susi luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu Susi. Ibu Susi
oke, Miss, oke, lanjut. Tadi restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Restitusi. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi lewat video yang telah saya lakukan dengan siswa saya. Jadi kita tuh kalau ada siswa melanggar suatu aturan, kita tanya baik-baik, kita kuatkan dia karakter dia. Misal seperti ini, oh iya nak ya, bapak sama seperti kalian, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa, wih aku nih salah nian ya. Tidak, jadi kita ada proses menstabilkan identitas dia. Wih, bapak juga, cak itu juga pernah salah. Manusia itu pernah salah loh. Nah, manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Oh, ada jadi pasalnya. Oh iya ya. Tapi ada tapinya. Kita harus berubah. Nah, itu nih restitusi. Jadi setelah keadaan itu, siswa-siswa kita tuh punya karakter yang lebih kuat lagi. Oh, saya tidak mau loh seperti ini. Ya, saya tidak mau seperti ini. Ya, saya tidak mau seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saya perhatikan, kita sebagai guru ini, Bapak Ibu ya, selain mengajar juga mendidik. Kita juga bisa bertindak sebagai guru BK bagi mereka sebelum ada guru BK yang lain. Karena kita ada guru BK kalau seandainya tidak bisa kita tangani benar-benar, kita kembalikan ke guru BK-nya. Gitu. Tapi sebelumnya kita dulu loh Bapak Ibu, kita dulu yang handle. Kalau memang kita rasa kemampuan kita sudah habis, kita kembalikan ke guru BK. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di antara yang tadi hukuman, kemudian konsekuensi, ya, kemudian lagi restitusi, ini yang paling idealnya yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, idealnya. Lanjut next. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, hubungan yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak mengikat ya. Jadi tergantung hati yang nurani dia mau tidak berubah. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswanya sendiri. Oh iya, aku ini salah. Jadi kita tidak langsung, kau salah ada. Tidak. Biarkan dia. Ngakulah. Bisa itu. Nah seperti itu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Idealnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, idealnya seperti itu. Memang agak susah ya Bapak Ibu ya. Tapi sebaik-baiknya kita mencoba yang susah tadi. Iya, belajar. Ya, saya yakin Bapak Ibu hebat semua di sini. Ya. Apalagi kalau saya lihat Bapak-bapak Ibu ini dengan jam terbang yang luar biasa, saya yakin Bapak bisa. Ya, jam Ada sayapnya. Iya. Ya, khusus ini. Kemudian lagi, 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, Bapak Ibu ya, kita ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan dihargai, ada kebutuhan kebebasan. Itu kebutuhan kita. Next. Yang ketujuh, apa? Bu? Kalau anak pacaran tuh Pak membutuhkan kasih sayang Pak. Kebutuhan dasar. Iya. Oke. Ada pertanyaan, kalau anak pacaran itu apakah termasuk kebutuhan dasar juga kasih sayang? Iya bisa. Bisa. Iya. Di saat umumnya mengenal lawan jenis, disitulah peran kita sebagai kontrol. Balik lagi kita sebagai kontrol. Kita mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Oh, berarti kita boleh masuk ke mereka Pak. Iya, kita sebagai kontrol, kemudian kita terapkan nilai-nilai apa ya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat bersama sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan. Jadi mungkin nanti kalau pada saat kita jangan pacaran di dalam kelas ya. Kalau pacaran saling bahagia, dia motivasi belajar yang lebih baik lagi. Kemudian kalau mau pacaran, ingat aturan-aturan agama itu. Disitulah Bu, Bapak, peran kita sebagai kontrol bagi mereka. Bagus sekali pertanyaannya Bu. Iya. Makasih Pak. Ayo banyak ya, terima kasih Bu sama-sama. Masih penting dia suka sama lawan jenis.
Iya. Iya. Oke, 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mau menggali karakter dia, bukan tindakannya. Kalau tindakan itu kan ada unsur keterpaksaan, Bapak Ibu. Kalau karakternya yang kita gugat, nanti larinya ke apa ya? Penanaman karakternya menjadi kuat kembali. Nanti dia bisa kembali lagi ke posisi awal mereka di kelompok. Itu ya. 8. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi ya. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, dia memperbaiki lagi, dia memperbaiki diri. Nanti ketika dia ada dengan teman-temannya, dia tahu dan bisa menempatkan diri dia dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu dari ketiga tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi ini ya. Kalau hukuman otomatis ya anak-anak berusaha untuk menyembunyikan kesalahan mereka, jelas ya. Pasti dia diam-diam saya. Kenapa kamu tambah? Ini Bu, kebenaran motor saya bercabar. Padahal tidak seperti itu. Iya, bohong kesiangan. Pertama pasti ada bohong kedua. Iya, seperti itu. Tidak sifat akhir manusia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menghubungi nanti timbul ini ya ke siswa kita. Sebisa mungkin kita ajak Bapak juga setia, kita ajak dengan restitusi. Bapak juga pernah terlambat. Bapak terlambat ini. Kamu terlambatnya kenapa? Seperti itu. Sebijak mungkinlah kita kepada anak-anak kita. Itu idealnya Bapak Ibu ya. Ini konsekuensi anak cuma taat pada peraturan ya. Kalau restitusi tadi ya, anak belajar memecahkan masalahnya. Misalnya tadi dia melakukan kesalahan, dia belajar memecahkannya ya, seperti itu. Ini juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, impas. Nah ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayang impas kesalahan. Jadi apa sudah dihukum, selesai dong itu. Jadi ada stigma di pikiran mereka, kalau saya sudah dihukum, sudah impas. Jadi dia tak perlu lagi memperbaiki diri. Itu yang salah nanti jatuhnya. Oke, jadi kalau kami yang paling baik restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Iya Bapak Ibu ya, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian lagi sudah diketahui masuk akal. Kemudian lagi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kalau di antara ini identitas hukuman, kemudian konsekuensi restitusi. Yang paling bagus restitusi, tapi konsekuensi juga bagus Bapak Ibu ya. Konsekuensi juga bagus ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah ini juga, ini kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu lihat mengenai identitas gagal, kemudian lagi identitas sukses. Kalau identitas gagal itu sifatnya hukuman, kalau sukses itu sifatnya konsekuensi dan restitusi ya. Apa pantulannya bukan. Oke, next. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu, biar Bapak Ibu fokus lagi ya. Kita jangan makan. Tadi kan sudah makan Ibu. Sawit Pak. Sawit. Joget. Oke, kalau saya bilang pagi ya, Bapak Ibu tepuk satu kali. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, Bapak Ibu tepuk setengah kali. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Saya bilang setengah. Kalau setengah apa tidak sampai? Itu setengah bayangan Pak ini. Separuh. Ya. Setengah berarti Setengah telapak tangan. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu ya. ulang
Oke. Gimana? Ulang lagi. Boleh. Lebih senang bertepuk daripada mendengarkan. Oke. Tepuk siang. Tepuk pagi. Siang. Malam. Nah. Ibu Susi. Kayaknya Ibu Susi ini kebutuhan dasarnya adalah kurang kasih sayang, untuk kasih sayang. Ya, karena saya lihat yang lain sudah menyimak tepuk malam, Ibu Susi terus sampai 2 kali. Berarti Ibu Susi ini minta kita perhatikan lah Bapak Ibu ya. Ya. Jadi termasuk kebutuhan dasarnya kasih sayang. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Mengapa ada peraturan jaga jarak dengan menggunakan masker pada saat pandemi? Mengapa memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Ini pertanyaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan coba menjawab. Next slide-nya. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, maka yang kita butuhkan adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena di sini kita larinya apa ya, menggugah nilai-nilai daripada keyakinan seseorang akan bahwasanya oh ini yang saya lakukan ini apa ya? Kalau peraturan kan sifatnya apa ya? Sifatnya itu mengikat, ada paksaan. Kalau keyakinan ini sesuatu yang kita yakini kebenarannya dan sudah disepakati bersama, itu keyakinan. Misal kita pakai helm, kita bukan itu bukan peraturan. Kita kalau pergi pakai helm, kita melakukannya, kita yakin untuk melindungi kita, keselamatan keyakinannya. Ya, pakai masker. Itu juga keyakinan apa? Supaya apa? Supaya kesehatan kita aman. Kemudian lagi, saya tidak datang terlambat. Itu kita lakukan supaya tidak datang terlambat. Itu bukan peraturan kalau kita meyakini dari dalam hati kita. Itu keyakinan, ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu? Apa itu keyakinan kelas yang sudah saya omongkan tadi? Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi akan timbul yang namanya motivasi intrinsik ya Bapak Ibu ya, timbul motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi, oke, next. Oke, sudah buka ini saya berikan contoh gambar. Ada dua. Ini dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di dalam kelas bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama dengan siswa-siswa kita. Gunanya apa? Jadi minimalisir bahwasanya yang akan melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke. Ini ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini sifatnya fasah kata-katanya ya, kata-katanya negatif ya. Misal, tidak boleh datang terlambat. Kemudian lagi, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini semua Bapak Ibu, peraturan ini dibuat dulu oleh siswanya ya, lewat apa nih? Ini ada stiker kenot ya Bapak Ibu ya. Stiker kenot ditempel dari anak-anak kita, dia suruh maju. Kemudian buat tadi dari stiker kenotnya kita tulis peraturan kelasnya. Ya, kita tulis peraturan kelas. Dari peraturan kelas tadi kita ubah ke dalam kalimat positif. Kita ubah di dalam kalimat positif. Ya Bapak Ibu ya, kita ubah ke dalam kalimat positif. Jadi kata-kata tadi kita ubah dari kalimat dari peraturan menjadi kalimat positif.
Ya, ini kalimat positifnya. Kemudian lagi nanti setelah kita buat kalimat positif ya Bapak Ibu ya, dengan itu tetap kita melibatkan siswa kita. Kita tidak boleh mendominasi, kita melibatkan siswa kita apa yang mereka inginkan. Ya, supaya tidak ada paksaan dari dalam diri mereka. Oh, saya melakukan ini, kan saya yang membuat ini. Ini yang saya yakini kebenarannya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi diubah ke kalimat positif, kemudian dari kalimat positif tadi kita ubah menjadi apa? Keyakinan kelas. Dengan kata-kata singkat padat. Kita pilih-pilih dulu ini larinya kemana? Kedisiplinkah, kebertanggungjawabkah, atau kemana? Seperti contoh Pak, ada gambar PDF. Ya, silakan Pak. Jangan lama-lama Pak ya. Ya, awal kami tek. Poster keyakinan kelas. Nah ini, coba. Ini kami buat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini kami tempel di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas di sini saya menginginkan anak-anak didik saya itu ada apa ya? Ada yang pertama itu agama. Kalau sudah agamanya sudah bagus, otomatis yang lain tuh ikut. Ya, agama dulu loh yang paling penting. Sudah agama, baru yang lain ikut. Makanya saya fokuskan yang utama itu di agama. Lalu nanti ada nilai berdoa sebelum belajar dan sudah belajar, jujur. Artinya apa? Tidak mengambil. Nanti kalau ada teman-temannya meletakkan sesuatu yang berharga di dalam kelas, siswanya nggak mau mengambil. Tadi nilai-nilai kejujuran. Apa hari? Sebentar. Yang Berlanjut ya. ya Bu? Saya dari tadi sih teorinya tuh ya, profil nggak kedengeran Pak. Ya. Profil pelajar Pancasila bla 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 bla, terus di belakangnya ada berakhlak mulia. Itu tadi ada juga keyakinan kelas 12.1 SMA 16 Ya. berakhlak mulia. Ketinggian nggak kira-kira yang ingin dicapai berakhlak mulia? Karena kata mulia itu kan buat manusia kan cuma yang satu itu, ya kan? Bukan kita itu kan. Nah sekarang kita nih bisa nggak? Kalau saya tuh terlalu tinggi kah yang kita harapkan? Sementara kan siswa itu kan harus bisa mencari apa yang ada di dalam dirinya tanpa paksaan. Tapi jangan lupa loh Pak Bakri, disiplin itu awalnya dari paksaan adanya. Helm awalnya kita dipaksa, ya kan? Masker awalnya kita dipaksa. Lama-lama keterpaksaan itu kan menjadi keteraturan. Dari keteraturan kemudian menjadi disiplin. Kalau dia sudah menjadi disiplin berarti kan dalam diri kita itu sudah tercipta. Nah, cuma mungkin Pak Batik ya, cara memaksanya kita itu tidak. Kamu harus begini, kamu harus pakai helm, kamu harus. Tapi mungkin tidak harus dengan kamu nih dengan telunjuk yang chip ini kalau ya itu. Jadi kalau semuanya diserahkan kepada siswa, saya pikir ya mungkin tercapai, tetapi mungkin kan tahulah sendiri kan 37 anak di dalam kelas itu ada 37 pikiran, ada 37 macam. Nah, gitu. Mungkin begitu Bapak. Jadi pertanyaan Ibu Yudi, ya Ibu Yuniantina, ya, berakhlak mulia, apakah tidak ketinggian? Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas ini kan dibuat atas kesepakatan bersama, dimulai dari peraturan, kemudian lagi diturunkan dengan kalimat positif, baru terakhir keyakinan kelas. Berarti kalau seandainya nanti ini kan berdasarkan kelas 12.1 saja ya, karena di 12.1 tidak sama dengan 12.2, karena kesepakatannya mungkin beda-beda, karena mereka inginnya apa kita tidak tahu. Itu jadi kalau yang berakhlak mulia ya itu saran yang baik Bapak Ibu Bu Yulia. Nanti saya akan coba mendiskusikan kembali dengan anak-anak didik saya mengenai mengenai keyakinan kelasnya akhlak mulia, karena mungkin tadi ekspektasinya terlalu jauh dan terlalu tinggi ya ekspektasinya itu. Oke, makasih. Yang kedua lagi tadi apa? Untuk disiplin. Untuk disiplin itu dimulai dari paksaan ya awalnya.
Oh ya, itu kan di sini Ibu Yuni, di sini kan kita kan pengennya mencari yang ideal. Ya, menurut teori dosen tadi, pengennya mencari yang ideal. Idealnya bagaimana? Tadi lewat keyakinan. Keyakinan itu apa? Yang dia paham, ini aku nih nilai-nilai kebenaran yang diyakini benar, gitu. Kalaupun kita maksa, kalau dia udah yakin benar, ya Bapak Ibu, kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu ya, dia kadang-kadang dia pakai kalau jalan keluar, dia udah pakai helm. Kadang aku kirim ke sini lah, aman-aman baik. Ya itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya mau jauh mau dekat, aku yakin aku harus pakai helm untuk melindungi aku, untuk keselamatan aku. Itu seperti itu. Ya, Pak, berarti keyakinan itu muncul, keyakinan dalam diri muncul ketika ada peraturan. Jadi ada peraturan dulu, kita misalnya kita tahu ini, keyakinan kita muncul. Oh iya benar, mungkin aturan seperti ini untuk keselamatan diri kita. Mungkin seperti itu ya? Iya. Cuma tadi disepakati dulu, dibuat dia menyepakati. Oh ya, kita jelaskan dengan kalimat positif tadi. Tadi ada kalimat positif kita turunkan dari kalimat positif ini loh benar. Begini maksudnya, jadi bisa tadi apa menciptakan apa tadi? Disiplin dengan motivasi dari Iya, motivasi. Memang sekuat-kuatnya motivasi itu dari dalam ya pasti. Dari mana caranya kita itu sebagai guru harus bisa menimbulkan motivasi dari dalam. Dengan ini saya terapkan di dalam praktek saya ngajar. Saya menginformasikan, menanamkan pada diri anak manfaat ilmu yang saya berikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya kebetulan memang menghayati ilmu saya, jadi saya bisa memberikan contoh diri saya sendiri. Dengan ilmu ini saya bisa begini. Jadi anak-anak yang memang memiliki, tidak semua anak kemampuannya sama, terutama bidang yang saya ajarkan, dan anak-anak yang memiliki rasanya mampu dia belajar itu jadi termotivasi. Jadi dengan sendirinya saya termasuk bukan guru yang suka ngumpul ke catatan. Kenapa? Karena ngumpul ke catatan mungkin salah satu guru nak nengok disiplin anak, cek mana galih kini tak tugas tuh dikumpul ke catatan. Kalau bagi saya selaku guru saya tidak pernah melakukan itu Pak. Nah, kenapa? Bagaimana saya lakukan? Tadi pertama saya ciptakan dulu manfaat ilmu ini bagi hidup kalian. Setelah itu mereka paham, ngerti, mereka kerjakan sendiri. Memang tidak semua anak, tidak bisa kita 100% anak begitu. Dia kerja sendiri dengan motivasi sendiri, dia semangat kerja sendiri karena dia tahu efek ilmu ini dengan hidup dia, dengan sendirinya timbul motivasi dia. Kemudian dan saya pun tidak pernah menekan mereka harus kerjakan ini, cukup saya panggil kerjakan ke depan. Di depan kalau dia tidak kerja di rumah dia melongo kok mano. Panggil kawannya, jangan kita yang marah. Panggil kawannya yang pinter untuk ngajarnya dia di depan. Jadi malu dia. Jadi malu otomatis nanti setelah itu saya kasih pertanggungjawaban dengan guru yang tutor sebaya dia tadi untuk ngajari dia. Kalau dia kaget ku tes dapat nilai 8, kau 9. Dia tojo kau 8. Pokoknya kau 1 sampai 2 di pojok dia. Nah, jadi itulah cara saya menimbulkan motivasi intrinsik dengan diri anak. Jadi kalau sudah motivasi intrinsiknya sudah timbul, disiplin pasti timbul dalam pelajaran kita. Tidak perlu kita capek-capek lagi suruh dia tegak, tidak gawe ke tugas tegak, buku kumpul kita koreksi, tidak perlu. Karena kalau tugas pada prinsipnya anak tinggalin baik. Nah, tinggal kita cukup keliling baik kalau dia nyalin untuk menilainya. Ya, jadi itu cara saya, saran baik mungkin untuk bisa di-share dengan yang lain-lain, cara menimbulkan motivasi intrinsik. Memang itu kuat. Motivasi intrinsik timbul, disiplin intrinsik timbul. Oke, sekian. Bagus sekali Bu. Jadi kita tadi sudah mendengarkan praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Yuli Mirza di dalam kelasnya. Bagaimana? Ilmunya bagus. Tadi kan di sini Bu Yuli menyebutkan apa langkah-langkah dia. Langkah-langkah jadi di sini Bu Yuli
membagi praktik baiknya apa yang dilakukannya. Jadi makanya saya kasih hapus lah buat Ibu Yuli. Ada sebagaimana Bapak sampaikan tadi, mengelola kelas itu dengan jujur, mandiri, kreatif dan lain-lain, Pak ya. Nah, yang jadi pemikiran saya, ketika ada salah seorang siswa atau beberapa orang siswa sudah ditempel di dinding segala macam, sudah peringati tidak pernah tempel ke di jidatnya. Nah, namun pasti di antara 40 orang siswa itu pasti ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita informasikan. Nah, yang menjadi solusi apakah yang terbaik untuk anak yang demikian? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Jadi kalaupun seperti itu Bapak, di sini kalau dia melanggar apa yang kita buat keyakinan kelas itu, kita balik lagi kita panggil, kita gunakan, nanti saya jelaskan juga yang namanya segitiga restitusi. Ya, kita terapkan segitiga restitusi untuk siswa-siswa yang melanggar keyakinan kelas kita. Tuh. Apa saja segitiga restitusi? Ada yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang terakhir, yang ketiga nih paling penting, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang kita buat. Kamu melanggar tidak keyakinan kelas ini? Kalau dia jawabannya melanggar, tinggal kita tagih konsekuensinya apa nah? Itu. Nanti akan saya contohkan dengan video singkat bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Pokoknya Bapak Ibu kalau nak diterapkan yang kita sebagai guru nih idealnya ya, gak susah juga gitu. Iya, banyak sekali karena tadi kita berkaitan dengan manusia hidup ya, menciptakan karakter itu agak lama dengan proses dan tenaga, kan karakter. Bukan kita iya kalau mengajar enak ya Bapak Ibu ya, tapi kalau menciptakan karakter ini yang sangat-sangat luar biasa. Makanya kita sebagai guru tadi sebisa mungkin dan semampu mungkin kita terapkan anak-anak kita itu mampu dan taat apa yang terhadap keyakinan yang sudah dibuat, sehingga tercipta apa? Tercipta profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan oleh pemerintah saat ini, ya. Karena saat ini pemerintah mendengung-dengungkan profil pelajar Pancasila lainnya kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari peraturan kelas, kemudian kita ubah menjadi kalimat keyakinan, kalimat positif, baru terakhir kita dapatkan keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu ubah dalam bentuk poster, tempel ke dinding untuk mengingatkan anak-anak kita. Next. Oke, ini keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini yang saya maksud ya Bapak Ibu ya. Dari kalimat, dari peraturan-peraturan tadi kita pilah-pilah. Misalnya kalau jangan makan di dalam kelas, kemudian lagi jangan ribut di dalam kelas, kan jatuhnya ke disiplin. Tuh, jadi dipilah-pilah, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, anak-anak tidak ingat. Jadi sedikit baik. Kalimatnya jelas, universal, disiplin. Nah, itu ya. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ditanya pendapat dia. Makanya anak-anak itu pada waktu kita membentuk keyakinan kelas, anak-anak kita beri stiker ini. Kita beri stiker Canon, Bapak Ibu ya. Anak-anak diberi stiker Canon, kemudian tempel ke dinding dan dibaca satu-satu. Betul. Jadi sudah dibaca satu-satu yang seperti tadi gambar yang saya kasihkan tadi. Baru nanti kita kita ubah ke dalam nilai-nilai kebajikan secara universal. Singkat Bapak. Next. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia ya Bapak Ibu ya.
kasih sayang diterima, disayang, senang, kesenangan, bisa, kemudian kebebasan. Yang pertama sekali kebutuhan dasar manusia adalah apa? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini kebutuhan dasar manusia. Diterima dan disayang itu seperti yang Bu Susi tadi lakukan tadi ya. Kita minta tepuk tangannya malam, Bu Susi terus tepuk tangannya. Padahal tepuk tangan itu kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, kalau malam setengah saja. Bu Susi terus. Sehingga apa yang terjadi? Semua mata memandang ke arah Ibu Susi. Ya, Bu Susi ya. Oke. Next. Jadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup ya. Apa saja kesehatan, rumah dan makanan ini yang kita kejar Bapak Ibu ya. Supaya yang pertama kali memang bertahan hidup. Kita butuh rumah, Sandang, pangan, pakan. iya. Itu yang Bapak Ibu ya. Kesehatan yang paling penting juga. Pertama kali kesehatan, ya jelas Bapak Ibu ya. Kenapa Pak yang pertama kali kesehatan? Kalau tidak sehat, mana dapat mengejar rumah? Kalau sekarang tambah lagi Pak, sarana peralatan, teknologi sudah jadi kebutuhan dasar. Iya benar. Kemudian lagi kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima ya Bapak Ibu ya. Itu kita sebagai manusia, ya tadi butuh kasih sayang. Next, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri kita. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa mencapai kebutuhan kompeten, diakui dan dihormati. Ini kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Misal, pengennya anak-anak kita tuh harus mengaku kita, aku nih wali kelas kamu kamu harus nurut. Seharusnya tidak seperti itu. Aku ini atasan kamu harus nurut. Tidak seperti itu juga. Ya, gitu. Ya, mungkin. Oke, yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya begini Bapak Ibu, siswa pada waktu jajan di kantin main lempar-lemparan makanan, bagas loh, tahu-tahu pas tadi aku seneng Pak. Nah, jadi dikatakan kebutuhan kebebasan, tapi kita harus nasihati. Pas dia lempar-lempar, terlemparlah ke kepalanya Ibu Maya misalnya. Kan Ibu Maya kan padahal Ibu Maya tidak ikut main lempar-lempar, tapi terkena efeknya kan Bapak Ibu ya. Nah di situ kita jelaskan kepada anak-anak, tidak boleh seperti itu. Nah lagi nanti ke segitiga restitusi yang akan kita bahas. Tapi intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang tadi yang 5 kebutuhan ini yang memang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya, kalau kita tidak senang hidup, mana? Tidak bahagia. Yang pertama kali senang kita berkumpul dengan teman-teman kita. Pagi-pagi datang ke sekolah, hai Ibu Ellen, hai cantik, kita kan merasa senang kita. Ibu Yuni, Bu Direktur apa kabar? Ya, sambil kita senyum lebar, itu kan ada kepuasan tersendiri bagi kita. Itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kesenangan itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kesenangan termasuk juga kebutuhan dasar manusia ya, itu. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada contoh ilustrasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa kali anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini peran kita sebagai guru. Bu Ellen, kalau ketemu hal seperti ini, apa yang Ibu Ellen lakukan? Oh, Bu Ellen. Kasih aja duit suruh jajan.
Lagi pindah Mungkin si Doni pertama kali ditanya dulu dengan si Doni, kenapa dia harus minta bekal temannya, apakah di rumah orang tuanya nggak pernah masak, atau dia di rumah punya keluarga yang terbiasa broken, jadi harus mengatur dirinya sendiri. Atau mungkin kita ajak juga teman-temannya di kelas, ya harap memahami keadaan Doni. Kalau memang kalian punya makanan berlebih, apa salahnya berbagi. Tapi tetap awalnya harus kita dekati dulu Doni dan tanyakan kenapa. Ini menambahkan dikit. Iya. Ya, menyempurnakan sedikit dari Bu Ellen. Jadi kalau saya ini menghadapi masalah begini jadi wali kelas, akan saya panggil si Doni. Doni, sini sayang. Mungkin dia butuh kasih sayang kan, karena kalau minta maksa. Ya, jadi Cak Susi kan. Doni, sini sayang nak, napo. Sini ibu adu makanan. Yuk makan sama ibu, karena manusia pada hakikinya satu, Bu. Yuk makan dulu sekali-kali. Lalu Pak Cak juga pikir. Ya, itu presiden kita juga cek itu kan, kamu kan ajak makan dulu kan. Tapi makanan khas daerah ubi. Biar murah. Jadi kita panggil Doni, kita sepi ajak makan berdua. Anak apa Doni, nak apa nak? Makannya senang makan apa nak? Karena itu pas dua istri kan. Jadi sudah itu saya senang KFC. Kali kita makan KFC sama ibu ya. Besok kita bangun KFC sama ibu. Senang dia mulai hatinya. Terbuka lah hatinya, mulai mungkin ngomongnya lebih lempeng. Jadi tidak harus dipaksa ngomong, dia ngomong lewe. Kaget, apa suka nak kalau nak minta makanan dengan ibu baik, tak usah dengan kawan. Karena kawan bawanya dikit kali ibu banyak. Ya sedemikianlah cantik-cantik kita sebagai guru, mungkin lebih berargumen bagaimana lah. Begitulah kak saya, baru kemudian bertanya seperti kata Ibu Ellen tadi, ke dalam. Lalu apakah berkredit lah. Ya kalau dia sudah terbuka kan gampang, insya Allah semuanya akan keluar. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Ellen dan Bu Yuli, luar biasa jawabannya, guru-guru hebat yang luar biasa ini Bapak Ibu ya. Jadi benar sekali kata Bu Ellen dan Bu Yuli, yang pertama kali komunikasi dulu dengan anaknya dipanggil ya, kemudian ditanyakan banyak faktor, apakah dia lebih menyukai makanan temannya, apa tadi orang tua yang tidak buat masakan ya itu. Ya setelah itu sudah kita panggil si Doninya, kemudian kita ajak teman-temannya diskusi juga di kelas. Tadi kalau kamu itu kalau makanannya berlebih, alangkah baiknya berbagi dengan teman-teman yang tidak ada. Itu. Jadi ada kebersamaan, nilai kebersamaan di dalamnya. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Luar biasa cara penanganan itu. Ini ya, nah ini alternatif jawabannya tadi secara itu sudah sama ya Bapak Ibu ya, itu jawabannya. Next. Oke, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya memanggil karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melakukan kepada dia, gurunya menggunakan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi. Nah ini ya, ini alternatif tadi minta perhatian, ya itu. Ini yang ini. Jadi kadang-kadang anak-anak juga, sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak itu pada prinsipnya minta perhatian kita semua loh. Ya, kalau nanti dia lewat, Bapak, salaman itu wujud minta perhatian loh. Sadar tidak sadar kita tahu itu minta perhatian. Pak, ya ketolongin Pak ya, itu minta perhatian. Biar dia ingat, biar bapak yang ini ingat dengan anak itu. Itu loh. Benar nggak Li? Lo kan pernah SMA kan, kadang-kadang Alif ngomong, Papa Hari. Nah, ini Alif waktu itu minta perhatian. Iya, senang. Oh iya nak, Alif. Misalnya. Ada nggak yang dengar saya itu? Ini Alif ini, karena beneran Alif ini adalah anak nenek ya. Nah itu. Minta jajan kan? Tidak. Tahu dia bapak itu ada duit. Tahu ini. Ya. Ini ya. Jadi kasus yang kedua itu bisa jawabannya tadi. Ada bapak yang menarik ya. Cuma buat sharing. Iya sharing boleh. Buat yang masih muda mungkin masih punya anak TK, SD, pengalaman pribadi saya, anak saya sendiri
nggak usah manggilnya kakak. Kakak itu waktu itu masih kelas 2 apa kelas 1 SD saya lupa. Terus dia itu tidak saya kasih uang jajan, tapi saya bekali makanan dari rumah. Setiap hari saya bawain makanan satu box untuk dia makan di sekolah, dan selalu saya lebihkan biar sama teman-temannya. Apa yang terjadi? Ada teman saya ngajar itu sama anaknya itu sama satu sekolah. Terus si anak ini pulang sekolah ditawari makan sama ibunya. Terus dia bilang gini, Restu nama anaknya, Restu makan dulu pulang sekolah kan lapar. Tidak ma, aku sudah kenyang. Lo makan apa? Kata mamanya. Aku makan bekalnya kakak Yudi. Kakak Yudi itu anakku kan. Loh, Yudi makan apa? Yudi beli bekalku 1.000 perak. Jadi bekal anakku tadi itu dijual sama temannya 1.000 rupiah. Cuma dia pengen merasakan bagaimana jajan itu. Jadi setelah itu aku pikir, oh ternyata nggak bisa, anak ini nggak dikasih duit, iya kan? Karena dia pengen merasakan ngumpul dengan temannya, mau beli es, kayak gitu, kan? Terus berapa dibayar Restu? 1.000. Kakak Yudi minta 1.000. Jadi itu jadi pengalaman saya. Walaupun saya bekali anak saya, ya, itu kan berarti dia minta perhatian ya, mungkin minta perhatian saya bahwa ibu sebenarnya aku ini pengen lo megang duit kayak gitu kan, karena teman-teman aku jajan, iya kan? Nah, ada lagi dia enggak aku boleh jajan, ya aku enggak boleh jajan tuh bilang gini, memang salah, mungkin salahnya di aku, kakak enggak boleh beli es yang di depan sekolah, nah gitu kan, karena dia masih kecil, kakak nggak boleh beli es di depan sekolah. Kenapa bu? Oh karena itu airnya mentah, gitu kan? Selesai kan? Aku pikir selesai. Terus dia bilang gini, ibu tadi kakak sudah beli es di depan sekolah. Loh kenapa? Kakak tanya sama mamang esnya, mamang es itu air esnya mentah nggak? Mamang esnya jawab enggak, kakak beli. Terus mamang esnya tanya, dari mana tahu kalau ini airnya mentah? Siapa yang bilang? Ibu aku. Kejujuran anak kecil, ya kan? Ada beberapa pembelajaran Pak Bari yang saya dapat di situ, ya kan? Pertama, saya tidak boleh berbohong, ya kan? Mengejas orang, ya kan? Dengan mengatakan itu air mentah, ya kan? Itu kan saya ngejas orang sudah kan? Terus saya berbohong, terus mungkin saya tidak memperhatikan kebutuhan anak saya, bahwa tidak cukup anak saya dikasih bekal yang banyak, yang enak, tetapi dia pengen juga merasakan kebersamaan dengan teman-temannya. Itu mungkin Pak. Oke. Makasih banyak atas sharing pendapatnya. Jadi itu bisa kita jadikan pengalaman kita nanti di depannya, bukan nanti pada siswa kita ataupun nanti anak ataupun cucu kita yang punya anak cucu, yang punya anak kecil, ya, yang tidak punya anak kecil cucunya mungkin ya. Jangan diajarin dia. Oke, lanjut. Oke, sudah. Oke, kita masuk 5 posisi kontrol guru. Ya, Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah ini posisi yang sering kita lakukan. Kayaknya kalau Ibu Yuli ini kayaknya lebih ke penghukum yang dunia. Oh iya. Tidak ya. Nah, kita lihat dulu apa nih, cepat. Penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Oh itu lumayan Pak. Berbuaya itu apa? Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi dia membuat siswa itu seolah-olah aku ini salah loh. Jadi ada dia kalimatnya itu membuat aku ini yang buat ibu ini salah. Misalnya gini, ada siswa datang terlambat,
Nak, kamu datang terlambat. Tidak kasihan apa kamu sama ibu? Tidak kasihan apa? Nanti kalau kamu terlambat, ibu yang dimarahi kepala sekolah. Itu kan anak. Nah, aku terlambat, ibu Maya yang dimarahi kepala sekolah. Oh iya. Itu balik ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya, ini posisi sebagai pembuat bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap upaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Iya Bapak Ibu ya, posisi teman ini bisa negatif atau positif. Kalau negatif begini, kalau kita posisi teman dengan siswa kita, nanti siswa kita itu hanya nurut pada kita saja, tidak pada guru yang lain. Itu kalau posisi teman, itu juga salah. Ya. Ada efek positif, ada efek negatifnya juga Bapak Ibu ya. Sebagai teman, ada positifnya, iya, dia nurut apa kata kita. Tapi guru lain belum tentu seperti itu. Karena kita melakukan sesuatu kita sebagai teman kita, berarti dia hanya percaya pada kita. Itu. Yang keempat, pemantau. Nah, ini posisinya mengawas juga ya. Posisi kita sebagai guru pemantau, guru piket. Ibu perhatikan dari tadi kau tuh keluar masuk kelas. Itu posisi pemantau. Kenapa kau keluar masuk kelas? Nah, gawi bisa seperti itu. Itu posisi pemantau kelas ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, manajer. Nah, ini posisi manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersendiri. Ini yang idealnya kita lakukan sebagai guru, posisi manajer. Jadi dari kelima posisi itu yang paling ideal adalah posisi manajer. Oh, itu saya pesan. Ya, baik kita lihat video posisi kontrol dulu. Bapak Ibu, ini adalah video pendek tentang posisi 5 posisi sampai ke ini posisi penjelasan. Kenapa ini tidak masuk ya? Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang yang ada di dalam posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi pendukung ya Bapak Ibu ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kadang-kadang memegang pinggang. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi.
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyerahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi pemantau Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tonton dari video tadi, yang terbaik adalah posisi manajer, ya Bapak Ibu, ya. Yang terbaik posisi manajer. Kenapa? Di situ nada suara kita bagus. Kemudian kita memberikan solusi, ya, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Itu ya Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian lagi, nah ini yang terakhir ya Bapak Ibu, ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dikenalkan segitiga restitusi yang nampak pada gambar berikut ini. Ini gambar restitusi, ya. Ada 3, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu menanyakan pada tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi apa, itu kalimat-kalimat ciri khasnya. Lanjut.
Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, murid akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan. Jadi kita ajak dia komunikasi, biarkan dia memikirkan sendiri permasalahannya itu. Setelah dia berpikir dia salah, baru kita mulai masukkan nasihat-nasihat di situ. Next. Oke, ini tadi yang saya katakan ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan membagikan praktik baik saya yang saya lakukan pada siswa saya di kelas 12/4. Salah satunya kasus 1 tidak membuat tugas. Bapak Ibu, saya akan menerapkan sedikit 3 restitusi di dalam pendekatan saya. Ya, Assalamualaikum. Ada apa ya Pak? Ini berkaitan dengan Tapi Mas sudah tahu ya. Masuk kelas 1 ya, 12/4. Bapak menggunakan tugas instruktif. Ya, Bapak akan masuk pada saat ini. Dimas masuk Pak, tapi Dimas tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Setiap manusia pasti ada kesalahan yang dengan Bapak pasti melakukan kesalahan. Setiap kesalahan yang kita buat pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Coba kita Dimas kemarin mengerjakan Bapak cuma hari sehingga Dimas berlakukan tidak bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Tapi kelas kita ada penyajian khusus. Masih ada penyajian khusus. Kira-kira tiap kelas ya, betul sekali. Kamu bertanggung jawab karena Dimas sudah tercatat tugas yang Bapak diberikannya. Karena Dimas sudah mengetahui dan bertanggung jawab, kita mengatakan solusi apa yang dapat Dimas berikan kepada permasalahan yang Dimas lakukan. Yang kedua, Dimas akan belajar membagi resolusi pada ibunya dan juga memberikan yang ketiga, Dimas menjawab soalan yang lain kepada Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang Bapak berikan. Oke, akhirnya yang mau bertanggung jawab, Bapak apresiasi tanggung jawab Dimas. Oh ya, sekarang masih melakukan istilahnya, kita lakukan itu kasus 1 ya Bapak Ibu. Ini ada kasus 2 main HP selama pelajaran. Ini juga melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Alhamdulillah baik Pak. Kita tahu Pak. Bapak ada perlakuan yang berbeda. Bahwasanya kita pada saat pelajaran Bapak itu mengerti. Kenapa? Coba ceritakan kepada Bapak. Kenapa? Jadi begini Pak, ini saya membuka akses sebentar karena saya mau memberitahu kepada orang tua Pak bahwa saya sakit perut kecelakaan. Kenapa kamu berkata sama Bapak? Kalau kamu kasih tahu Bapak, nanti kalau kita berkata dulu, kamu sakit perut. Saya tidak mau Pak, karena saya tadi sudah terdengar Pak, karena perut saya sudah bukan sakit. Kita sudah 3 tahun masih kesalahan
Oke, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah mengerti, kemudian sudah saya tampilkan tadi praktek baik yang saya lakukan di kelas. Sebenarnya itu posisinya di kelas ya, seharusnya atau di kantor, tapi saya tidak mau mengganggu siswa saya belajar. Jadi saya ambillah pas pelajaran saya. Jangan sampai nanti saya melakukan pertanyaan grup penggerak. Hobinya saya lebih baik bergerak-gerak batuan. Untuk ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saja untuk praktik baik saya, diseminasi, sosialisasi budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Saya yakin dan percaya apa yang saya lakukan ini, kalau ada yang Bapak Ibu anggap ada yang baik, silakan Bapak Ibu lakukan sehingga budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan kerja kita sehingga kita bisa menjadi nyaman dalam bekerja, nyaman dalam mendidik anak-anak kita sehingga kita dapat menghasilkan anak-anak sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan tadi penjelasan ya selama sosialisasi modul 1 budaya positif dari Bapak Muhammad Fahrizal SPD MPD, Masya Allah luar biasa, kita banyak dapat ilmu Bapak Ibu bahwa dari menghukum anak itu lebih baik kita melakukan restitusi atau perbaikan itu lebih baik. Baiklah, kalau kita tadi selama Bapak Fahrizal melakukan sosialisasi, kita juga ada tanya jawab, maka selesai sudah acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita tutup acara kita ini dengan membaca lafaz hamdalah.